semuanya, selamat datang di podcast Sejarah Nusantara. Perkenalkan, nama saya Jenny Sri Paskagea, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jejak kebudayaan tertua di Indonesia. Judul podcast kita adalah Tradisi Dinding dan Simbol-Simbol Leluhur. Sebuah kisah tentang bagaimana manusia Nusantara pada masa lampau meninggalkan pesan, keyakinan, dan identitas mereka melalui dinding-dinding batu. Podcast ini merupakan bagian dari tema besar Suara dari Nusantara, kisah di balik peradaban awal Indonesia, yang mengajak kita menelusuri nilai, simbol, dan warisan para leluhur sebelum abad ke-15. Bagi masyarakat awal di Nusantara, dinding bukan sekadar batu atau permukaan alam. Ia adalah kanvas spiritual, tempat manusia menyampaikan hubungan mereka dengan leluhur, alam, dan kekuatan gaib. Beberapa situs tertua di Indonesia seperti Leang-Leang di Sulawesi Selatan, Gua Harimau di Sumatera Selatan, Gua Kidang di Jawa Timur, atau Gua Pawon di Jawa Barat menyimpan lukisan dinding yang diperkirakan berusia 10.000 hingga 40.000 tahun. Simbol-simbol ini lahir jauh sebelum tulisan diciptakan, bahkan sebelum kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya berdiri. Melalui tradisi dinding ini, leluhur kita menyampaikan identitas, kepercayaan, aktivitas kehidupan, hubungan dengan alam, serta pesan lintas generasi. Dinding adalah kertas masa lalu yang tak pernah terbakar dan tidak mudah terlupakan. Mari kita bahas beberapa simbol penting yang sering ditemukan. Yang pertama yaitu cap tangan. Simbol paling terkenal dari situs Leang-Leang. Biasanya tangan ditempel pada dinding, lalu disemprot dengan pigmen merah atau hitam. Interpretasinya yaitu tanda kelahiran manusia pada masa itu, penanda identitas kelompok, atau simbol permohonan perlindungan dari roh leluhur. Menariknya, sebagian besar cap tangan berukuran kecil, kemungkinan milik perempuan atau remaja, menandakan bahwa seni masa lalu tidak didominasi laki-laki. Yang kedua yaitu lukisan hewan, seperti babi, rusa, kerbau liar, atau ikan. Simbol ini terkait harapan akan keberhasilan berburu, rasa hormat pada hewan sebagai sumber kehidupan, dan keyakinan animisme dinamisme bahwa setiap makhluk memiliki roh. Yang ketiga yaitu motif geometris dan abstrak. Garis spiral, titik-titik, persegi, atau pola berulang. Simbol ini sering dianggap sebagai representasi kosmos seperti perjalanan hidup, lingkaran reinkarnasi, atau penanda upacara ritual. Yang keempat yaitu adegan kehidupan. Beberapa lukisan menggambarkan orang memegang tombak, menari, atau melakukan ritual. Ini menunjukkan bahwa masyarakat awal Nusantara telah memiliki sistem sosial, peran, dan upacara adat. Untuk memahami simbol-simbol itu, kita harus melihat konteks sosial budaya sebelum abad ke-15. Yang pertama, kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Masyarakat awal percaya bahwa setiap benda memiliki roh, leluhur tetap hidup dan menjaga keturunannya. Alam adalah kekuatan yang perlu dihormati. Karena itu, simbol dinding bukan sekedar seni, tetapi bagian dari ritual dan komunikasi spiritual. Yang kedua, struktur sosial berbasis kelompok. Kelompok kecil pemburu, pengumpul hidup bersama dan bekerja sama. Simbol di dinding menjadi tanda kepemilikan wilayah, penanda sejarah kelompok, serta arsip visual untuk generasi berikutnya. Warna pigmen dari alam. Mereka menggunakan tanah merah, arang, mineral, dan tumbuhan yang menunjukkan kemampuan teknologi sederhana namun cerdas dalam memanfaatkan alam. Simbol-simbol ini tidak hanya bercerita tentang masa lalu, tetapi juga tentang karakter bangsa Indonesia saat ini. Setidaknya ada 3 nilai sejarah yang berkaitan langsung dengan identitas Indonesia modern. Yang pertama yaitu kreativitas dan inovasi. Leluhur Nusantara sudah kreatif sejak zaman purba. Ini membentuk karakter
bangsa yang inovatif seperti tercantum dalam profil mahasiswa beriman, inovatif, arif, dan tangguh. Yang kedua, kebersamaan dan gotong royong. Pembuatan lukisan dinding tidak bisa dilakukan sendiri. Butuh kelompok, koordinasi, dan tujuan bersama. Inilah akar budaya gotong royong Indonesia. Yang ketiga, kearifan lokal dan hubungan harmonis dengan alam. Simbol dinding menunjukkan bahwa manusia masa dulu menghormati alam sebagai sumber kehidupan. Nilai ini relevan sekali di era modern yang penuh kerusakan lingkungan. Dari tradisi dinding dan simbol-simbol leluhur, kita belajar bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki sistem kepercayaan, identitas sosial, dan budaya visual berusia puluhan ribu tahun. Mereka mampu mengekspresikan pikiran secara simbolis meskipun tanpa tulisan. Sejarah Indonesia bukan hanya tentang kerajaan, tetapi juga tentang perjalanan panjang manusia di masa prasejarah. Dengan memahami simbol-simbol itu, kita tidak hanya membaca masa lalu, tetapi juga membaca akar jati diri kita sebagai bangsa. Demikian podcast tradisi dinding dan simbol-simbol leluhur. Semoga cerita ini membuat kita semakin menghargai warisan leluhur dan memahami bahwa identitas Indonesia dibangun oleh sejarah yang sangat panjang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam suara dari Nusantara.